Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan blog Airtime GBI Rock. Selamat mendengarkan. Masih dalam tahun 2022, the year of multiplied grace. Ini adalah anugerah yang dilipat gandakan senantiasa. Dan pada hari ini, kita masuk pada tema keluarga, tempat utama pembentukan karakter. Bukan di tempat lain. Kita tahu ada banyak pengaruh dari luar sana. Ada pengaruh dari apa yang kita lihat. Ada pengaruh dari apa yang kita tonton. Tapi keluarga adalah tempat utama pembentukan karakter. Apa yang saudara dan saya lakukan dalam keluarga? Apakah kita sedang membentuk karakter dari orang-orang yang ada di dalam keluarga? Atau saudara mau katakan, aku mau hidup sendiri. Aku bisa menjalani kehidupan ini sendiri. Oh, Tuhan katakan, tidak baik manusia itu sendirian. Makanya saudara punya keluarga, saudara punya komunitas. Dan kalau kita lihat, bicara karakter. Karakter ini adalah sesuatu yang diperlukan. Karakter ini menjadi suatu keunggulan dan keteguhan moral. Ops, apa itu Pak Bob? Kalau orang punya karakter yang jelek, tiba-tiba dia kepepet, maka yang dia respon sesuai dengan karakternya. Makanya ada orang tiba-tiba ditanya, kenapa kerjaanmu nggak beres kemarin ini kamu lakukan? Oh maaf Pak, saya lagi sakit perut. Otomatis saja keluar dari pikirannya. Kenapa? Karena karakternya jelek. Tapi kalau dia mempunyai karakter yang baik, dalam keadaan kepepet, yang keluar adalah hal-hal yang baik. Kalau enggak, keluar aja yang merupakan kebiasaannya. Jadi karakter ini adalah sesuatu yang kita latih. Gimana sih membentuk karakter ini? Semua kita tahu. Yang paling utama adalah know who you are. Tahu identitas. Identitas saudara dan saya adalah warga kerajaan Allah sebagai anak Tuhan. Maka kita berkata, ya Aba, ya Bapa. Wow. Sang Raja adalah Raja. Bapa kita. Kalau saudara tahu identitas saudara, maka saudara akan berpikir secara benar. Apa yang saudara pikirkan sesuai dengan identitas saudara. Kalau begitu, pola pikir kita akan benar. Dikala pola pikir kita benar, maka tindakan kita benar. Perkataan kita benar. Kita latih jadi suatu kebiasaan. Begitu suatu kebiasaan, itu akan akhirnya menjadi karakter. Itulah prosesnya. Jadi hal tersebut akan dilakukan. Tapi kalau begitu, di mana kita belajar karakter? Dunia banyak mengajarkan karakter. Tetapi sumber tertinggi standar karakter adalah Alkitab. Amin. Kalau kita tanya siapa orang, siapa yang jadi contoh, siapa yang jadi teladan, maka teladan tertinggi adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jadi mari kita menuju keserupaan dengan Kristus. Karena itulah standar tertinggi untuk karakter tersebut. Jadi semua orang yang mengikut Kristus harus tahu identitasnya sebagai anak Allah. Yang kita bilang, ya Aba, ya Bapa. Dan untuk itulah, kita harus memiliki suatu sikap takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti sikap hormat kepada Tuhan. Takut akan Tuhan adalah suatu pengertian bahwa kita tahu bahwa setiap saat, apakah kita sendirian, apakah kita di tempat orang ramai, apakah tidak ada yang melihat, tetapi kita ada di hadapan hadirat Allah yang maha kuasa dan maha tahu dan siap menghakimi apa yang kita lakukan. Nah karena itulah kita tahu bahwa kalau kita mau menjadi orang yang berkarakter, harus dipimpin oleh Roh Kudus. Keluarga adalah tempat utama pembentukan karakter tadi. Nilai-nilai kerajaan itu. Tempat pembentukannya adalah keluarga. Jadi sebelum anak-anak bisa kita didik secara benar, maka orang tua harus lebih dahulu tahu akan kebenaran. Supaya kita memberikan teladan. Karena katanya teladan lebih berdampak daripada hanya kata-kata. Tapi bagaimana kita bisa memberikan teladan akan kebenaran kalau Roh Kudus tidak memimpin kita? Kita hanya bisa hidup dalam kebenaran kalau Roh Kudus yang memimpin kita. Amin. Dan kalau Roh Kudus yang memimpin kita,
maka kita akan dibawa kepada kebenaran, karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Roh Kudus akan mengajarkan kepada saudara dan saya apa yang Yesus katakan. Berarti karakter kita hanya akan diubahkan apabila kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, untuk itu pun kita harus tahu, kalau kita mau mendidik anak-anak kita menjadi orang yang berkarakter, itu tidak akan bisa kalau itu hanya menggunakan logika. Kita harus tuntun mereka untuk juga mempunyai kehidupan kerohanian yang bertumbuh. Karena mereka harus dipimpin oleh Roh Kudus. Barulah mereka bisa bertumbuh dengan baik. Tantangan sungguh banyak. Hari-hari ini kita tahu, integritas adalah sesuatu yang sulit ditemukan. Karena integritas itu sudah dikorbankan oleh orang-orang yang mau mencari kesuksesan dalam hal materi, kesuksesan dalam hal keuangan, kesuksesan dalam hal bisnis. Tidak salah kita untuk sukses di situ, tetapi jika integritas dikorbankan, maka itu tidak berkenan bagi Tuhan. Untuk itulah kita harus bina anak-anak kita dengan baik, dan tanggung jawab ini ada di dalam keluarga. Tapi Pak Bob, aku sibuk. Betul sibuk. Tapi dalam kesibukan saudara harus bisa mencari waktu untuk keluarga. Pak Bob, aku banyak tugas. Ya betul. Karena itulah, jangan sampai saudara lakukan hal-hal yang tidak ada goalnya dengan jelas. Saya percaya kita bisa isi waktu itu dengan baik. Kalau enggak, kita terjebak oleh masuknya WA yang begitu banyak. Kita terjebak oleh ikutnya chatting. Kita terjebak oleh Facebook, IG, dan lain-lain. Ada banyak jebakan di sana. Tetapi kalau kita ambil keputusan dengan suatu arah yang tepat, maka kita akan bisa menggunakan waktu dengan baik. Saya katakan, saya sadar ada banyak orang sibuk. Saudara sibuk. Saya sibuk, semua sibuk. Tapi kita harus tetap memikirkan bagaimana untuk kita bisa ada pembentukan karakter dalam keluarga. Saudara, keluargamu adalah tempatmu untuk bertumbuh. Pastikan ada pembentukan karakter di dalam keluargamu. Firman Tuhan mengatakan dalam Ulangan 6 ayat 4-9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ajarkan kepada anak-anakmu, Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan. Di luar sana ada banyak yang tidak yakin. Jangan sampai mereka terpengaruh. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau dia tahu bahwa Yesus mengasihi dia berkorban di kayu salib, dia mengasihi Tuhan, maka dia pun akan bisa terbentuk dalam karakternya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi, untuk membangun, membina, mendidik anak-anak mempunyai karakter adalah perintah Tuhan. Perintah, kalau dilawan adalah pemberontakan. Dan pemberontakan upahnya adalah pedang. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Lagi duduk-duduk, bicarakan Tuhan. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, bicarakan Tuhan. Apabila engkau berbaring mau tidur juga. Apabila engkau bangun, pokoknya berarti segala waktu. Ingat akan kebaikan Tuhan. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Saya mengilustrasikan lambang di dahi bicara dengan pola pikir. Pola pikir kita adalah pola pikir kebenaran yang Alkitabiah. Dan lambang pada tangan itu bicara pola tindak. Apa yang engkau lakukan supaya berdasar kepada kebenaran.
Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, haruslah menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi, harus selalu kita ingat akan kebenaran. Harus kita programkan untuk membicarakannya dengan cara yang pas dan tepat untuk keluarga kita. Tentu saja di sini perlu hikmat supaya jangan yang kita bicarakan bagi mereka itu membosankan. Itu lagi. Saya kalau bersaksi tentang penyertaan Tuhan di masa lalu akan hidup saya kepada anak-anak, saya tanya, ini Papa udah cerita belum? Baru setelah saya ceritain, baru dibilang, oh sudah, oke. Saya ceritakan bagaimana Tuhan menyertai saya. Setiap kita perlu introspeksi. Apa yang kita lakukan untuk keluarga? Apakah kita mendidik mereka untuk karakter yang baik? Sesuai dengan standar yang ditentukan dalam Alkitab. Dengan contoh yang tertinggi adalah Yesus Kristus Tuhan. Apakah sudah kita lakukan? Apakah kita rela memberikan waktu untuk anak-anak kita? Yang tidak mudah. Karena banyaknya kesibukan yang ada. Dan kalau itu belum, ambil keputusan. Tidak ada yang terlambat. Bagi saya, kapanpun kita mengambil keputusan ini, hari ini, Tuhan tetap perhitungkan untuk memberikan yang terbaik di depan. Saudara siap? Jadi untuk perkembangan karakter, seperti yang saya katakan tadi, harus kita tahu, tidak bisa karakter ini berkembang tanpa pertumbuhan rohani. Dengan pertumbuhan rohanilah karakter itu bisa berkembang. Maka kalau begitu, satu-satunya jalan, pastikan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Barulah kita bisa mempunyai dewasa rohani. Tanpa Roh Kudus kita nggak mampu. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa. Makanya Tuhan katakan, aku akan mengiringkan Roh penolong yang menyertaimu, yang menghiburkanmu, yang melatihmu. Pastikan kita dekat dengan Tuhan supaya Roh penolong itu memang betul-betul memimpin kita. Kemudian dari Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 tadi yang dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu, mengajarkan kepada anak-anakmu, maka kebenaran yang pertama yang kita dapat, orang tua adalah pendidik utama bagi anak. Orang tua adalah pendidik utama bagi anak. Jadi pastikan saudara mendidik. Ada orang bilang, saya sudah mendidik, tapi kenapa anakku seperti itu? Jadi mereka menjadi menyesal. Mereka menjadi orang yang mengatakan, aduh aku yang salah, apa artinya aku hidup? Itu yang dikatakan. Lalu dengan demikian dia tidak move on. Saudara, yang perlu kita tahu bahwa kita ini adalah orang yang melakukan sesuatu dengan tuntunan Roh Kudus. Kita nggak bisa menguasai segala-galanya kok. Karena memang tantangan banyak kan. Anak-anak punya karakteristik yang berbeda-beda. Umumnya yang saya temukan kalau ada satu keluarga yang anaknya lebih dari satu, secara umum karakternya beda-beda. Tetapi bagi saya, kemampuan saya terbatas. Saya memang belajar. Tetapi dikala saya salah membuat suatu arahan, menyamakan semua anak-anak, maka saya nggak perlu menyesali diri. Yang saya perlukan adalah, iya Tuhan aku salah. Dan aku mau Tuhan tuntun untuk hari-hari ke depan. Untuk itulah, andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Saya jadi ingat apa yang terjadi. Saya masih ingat kisah itu, di mana suatu ketika ada wartawan yang datang mau mewawancara orang yang mabok-mabok, penjahat, narkoba. Kemudian wartawan datang mewawancarai dia, kenapa kamu seperti ini, jadi orang yang tidak benar, merusak dirimu sendiri? Jawabnya adalah, karena papa saya. Kenapa Papa? Papa saya adalah seorang pemabok. Dia sering mukulin mama saya. Dia sering mukulin kami. Uang sekolah kami juga tidak dibayar. Sehingga kami rata-rata putus sekolah gara-gara dia.
hidup saya rusak seperti ini. Siapa namamu? Si ini. Oh, ada yang tahu. Dulu yang nama ini dengan papanya seperti itu kembar. Lalu dicari, di mana ya? Ditanya dari asalnya di kota mana, lalu tahu. Kemudian ditemui, kembarannya ini ditanya, kenapa hidup kamu seperti ini? Kamu seorang yang berhasil, kamu seorang yang punya keluarga yang baik, kamu seorang yang sukses, kamu seorang yang baik, bukan pemabuk. Kenapa kamu seperti ini? Jawabnya, karena papa saya pemabuk, papa saya pemarah, papa saya menghancurkan keluarga, papa saya nggak beres, dan saya nggak mau menjadi seperti papa saya. Saudara, makanya saya katakan, akhirnya keputusan di tangan mereka. Yang perlu kita lakukan bergantung kepada Roh Kudus. Kita upayakan yang terbaik, akhirnya keputusan di tangan mereka. Saya memang katakan bahwa tanggung jawab orang tua bukan hanya melahirkan, memberikan makanan, mencari sekolah, bukan. Tanggung jawab orang tua termasuk membina karakter anak-anaknya, termasuk menuntun mereka supaya mereka menjadi orang yang takut akan Tuhan, karena keluarga adalah guru untuk karakter. Saya mau bacakan Mazmur 78 ayat 5-7. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Jadi dari dulu Tuhan sudah mau orang tua memperkenalkan Tuhan kepada anak-anaknya, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Jadi diceritakan kepada anak-anak mereka, artinya anak-anak dari anak-anak kita, supaya anak-anaknya itu menceritakan kepada anak-anaknya lagi. Berarti di sini ada 4 generasi bahkan yang dirancang untuk mendapatkan pembinaan karakter kemudian yang bagus, karena sudah dimulai dari budaya dari orang tuanya. Jadi kalau kita menceritakan kepada anak dari anak-anak kita, berarti kepada cucu ya. Yo, siapa yang udah punya cucu nih? Berarti kalau cucunya dititipin oleh anaknya, jangan protes. Dulu saya repot ngurus anak-anak. Begitu anak-anak besar saya pikir udah enak, lalu mereka udah nikah, saya dikasih lagi titipan ngurus anak-anak, repot banget hidup ini. Wow. Bukan. Ada yang merasa repot oleh cucu? Janganlah. Kita sedang alkitabiah melakukan itu semua. Jadi memang sampai generasi keempat akan Tuhan perhitungkan. Supaya generasi itu adalah generasi yang takut akan Tuhan. Percayalah, mereka akan Tuhan perhitungkan. Mereka akan Tuhan berkati. Mereka akan Tuhan bawa naik, bukan turun. Mereka menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Mereka menjadi orang-orang yang berdampak. Mereka menjadi orang-orang sebagai garam dan terang dunia. Kemudian yang kedua saya dapatkan dari Efesus 6 ayat 4. Dikatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Berarti firman Allah sebagai pedoman mendidik anak. Jangan bangkitkan amarah anak-anakmu. Saya nggak pernah bangkitkan amarah mereka, Pak Bob, tapi mereka marah-marah aja kepada saya. Oke. Saya sudah pasti niat yang baik kepada anak-anak saya. Siapa sih orang tua yang mau menghancurkan anaknya? Mayoritas tidak. 1-2 ada yang membunuh anaknya ya. Tapi mayoritas tidak. Niat saya nggak mereka perhatikan. Satu ketika anak kami bilang, iya, niat kami kan baik untuk kalian. Jawabnya, niat nggak cukup, Pak. Kalau caranya salah, hasilnya salah. Jadi niat nggak cukup. Jadi firman ini menuntut kita untuk belajar terus.
Karena dikatakan, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Mungkin dia tidak langsung marah kepada kita, tetapi di dalam hatinya ada suatu kepahitan. Di dalam hatinya ada suatu pemberontakan. Di dalam hatinya ada sesuatu, kok kayak pinter amat sih papa mama. Berarti tanpa tuntunan Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Maka yang perlu adalah didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Firman Allah sebagai pedoman mendidik anak, bukan yang lain. Ilmu di dunia ini banyak, tetapi bagi saya Alkitab adalah sumber utama untuk mendidik karakter anak-anak. Jadi firman Tuhan memerintahkan kita untuk bicara kerajaan Allah kepada anak-anak kita. Itu harus terus kita lakukan. Dan kita tahu bahwa tanpa pimpinan Roh Kudus tidak mungkin itu bisa terjadi. Mendidik anak-anak dengan prinsip kebenaran firman Tuhan, itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Mazmur 78 ayat 9 sampai 11 mengatakan demikian. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Berbalik, kalah ini. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Firman ini menunjukkan Bani Efraim yang canggih, yang pemanah-pemanah luar biasa. Pada saat mereka berperang kalah. Kenapa dia kalah? Karena tidak berpegang pada janji Tuhan. Saudara, anak-anak kita, begitu mereka keluar dari rumah, mereka akan masuk suatu peperangan. Peperangan yang ada di luar sana, yang mengajak mereka dengan hal-hal yang tidak benar, yang mengajak mereka untuk masuk kepada kebohongan, pornografi, penipuan. Salah arah itu terjadi di luar sana, dan peperangan itu akan membuat mereka pulang dengan kalah. Dan mungkin juga di dalam rumah ada suatu masalah. Mungkin kita nggak tahu bahwa hati mereka sedang sakit, sehingga mereka kalah dengan apa yang ada di internet. Mereka kalah dengan apa yang ada di chatting. Mereka kalah dengan apa yang ada di laptop mereka, yang mengarahkan mereka kepada kehidupan yang tidak benar. Tanpa dekat dengan Tuhan, akan kalah di dalam peperangan di dunia ini. Makanya, supaya anak-anak kita tidak kalah dalam peperangan itu, ingat selalu, keluarga adalah guru yang terutama untuk pembentukan karakter anak-anak kita. Kemudian, dalam Mazmur 78 ayat 4, dikatakan demikian. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Anak-anak mereka, anak-anak dari anak-anak kita. Angkatan kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Berarti kalau kita lihat di sini, harus selalu menceritakan kepada anak-anak kita. Berarti kita harus mengambil keputusan untuk dekat dengan anak-anak kita. Makanya di dalam kebenaran yang ketiga saya katakan hubungan adalah syarat mendidik anak. Saudara mau kasih teori, saudara mau kasih saran, saudara mau kasih nasihat, tapi hubunganmu tidak baik dengan anak-anakmu, itu tidak akan diterima. Saudara bertanya tentang tugasnya, tetapi karena hubungan tidak baik, dia akan bilang, ngapain sih? Usil melulu. Saudara tanya, udah makan belum? Jawabnya, saya tahu kapan saya makan. Saudara bilang, jangan sembarangan bergaul. Dia bilang, kok pergaulan saya juga diurusin? Kenapa? Karena hubungan yang tidak baik. Bingkai dalam pembinaan karakter ini adalah hubungan yang baik. Karena itu ambil keputusan untuk introspeksi, dan kalau ada yang harus diperbaiki, perbaikilah. Hubungan dulu benerin, baru karakternya bisa dibina. Apakah kita siap untuk itu?
Terima kasih Anda telah mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Tuhan memberkati.